Now we are going to listen to chapter 39, Audio Tune Lovers, bab 39 akan kita dengarkan bersama-sama. Masih dalam Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. That's it, let's check it out together, enjoy listening. Mobil Rehan telah sampai di depan gerbang rumah Ana. Setelah makan malam mereka langsung pulang. Sebenarnya Ray ingin mengajak Ana untuk jalan-jalan dahulu. Tapi situasi saat ini sangat membuat Ray tidak enak. Menurut Rehan lebih mudah menemui Ana saat statusnya masih bersuami. Saat sudah berstatus janda, malah sangat sulit bagi Rehan untuk menemui bahkan menyentuh Ana. "Ray, makasih untuk makan malamnya ya," ucap Ana. "Sama-sama," jawab Ray. Ana memperhatikan Ray yang tidak bersemangat. "Kamu kenapa lagi sih, Ray? Kenapa kamu sangat susah ditemui? Hubungan kita juga tidak seperti sebelumnya," ujar Ray cemberut. Ana memutar mata malas. "Baru sebentar tidak bertemu, kamu seperti tidak bertemu bertahun-tahun saja denganku. Bukannya begitu, dulu setiap malam aku selalu menemanimu tidur, sekarang menyentuh kamu saja susah," ucap Ray dengan memiringkan sudut bibirnya sebelah. Ana menoyor kepala Rehan. "Pikiranmu itu gak jauh dari hal-hal kotor. Hal-hal seperti itu adalah kebutuhan. Kamu juga membutuhkannya," ucap Ray. Ana mendelik. "Rehan, jangan dibahas lagi." Wajah Ana sudah memerah. Dia begitu malu saat Ray membahas hal-hal yang berhubungan dengan ranjang. Tidak dipungkiri, dia juga sangat membutuhkan hal itu. Ray memperhatikan wajah Ana. "Kenapa wajahmu merah?" Enggak kok, aku biasa saja." Ana mengalihkan pandangannya. "Kamu malu ya?" bisik Ray. "Ray?" Ana tidak dapat berkata apa-apa. Ray sudah mengunci bibirnya. "Rehan, main nyosor aja sih," kesal Ana saat Ray sudah melepas bibirnya. "Tapi kamu suka kan? Sebel-sebel Ana memukul pelan lengan Rehan. Rehan terkekeh dan mencubit kedua pipi Ana. Gemes banget deh." Ana mengusap kedua pipinya. "Sakit dicubit tahu." "Sakit ya? Sini aku kecup pipinya," ucap Ray. Ray mendekatkan wajahnya pada Ana. Saat dia ingin mengecup, kaca mobilnya diketuk seseorang. Ana dan Rehan terlonjak kaget. Ana menurunkan kaca mobilnya. Ana terbata-bata. "Ayah, dari tadi di mobil melulu, cepat masuk ke rumah," ujar Hendra. Ana dan Rehan keluar dari dalam mobil. Ray membawakan makanan kesukaan Hendra. Di perjalanan tadi dia memang singgah untuk membelikan ayah dan ibu Ana makanan. Ana yang memberitahu makanan kesukaan ayahnya. "Malam Tuan Hendra, ini saya bawakan mie ayam kesukaan Tuan," ucap Ray seraya memberikan mie ayam pada Hendra. Hendra mengambil mie ayam pemberian Rehan. "Katanya orang kaya, masa cuma mie ayam yang dibawa? Loh, ayah bukannya suka sama mie ayam?" kata Ana. Hendra terkesiap akan ucapan dari Ana. Putrinya itu membocorkan kesukaannya pada Ray. Ayah suka kok," Hendra berdehem mengembalikan wibawanya. "Sok jual mahal nih ayah mertua. Besok aku bawakan mie ayam campur emas murni," batin Ray. "Ray, aku masuk dulu ya. Kamu pulangnya hati-hati," ucap Ana. Ray ingin mengusap kepala Ana, tapi suara Hendra sudah menggelegar di telinga Rehan. "Jangan pegang-pegang," ucap Hendra. Iya, aku akan hati-hati. Nanti aku akan telepon saat sudah sampai di rumah," ucap Ray. "Ganggu orang tidur saja. Malam waktunya orang tidur," kata Hendra.
Bibir Ana membentuk garis lurus. Dia begitu malu pada Rehan. Aku masuk ya, bye. Ana melangkah masuk ke dalam rumah. Rehan menatap nanar kepergian Ana. Tanpa pelukan terlebih dulu. Hendra menaikkan sudut bibirnya. Sudah, jangan dilihat terus, ucap Hendra. Saya pulang dulu, Tuan. Selamat malam, ucap Re. Malam? Ingat, besok pagi kamu harus datang ke sini lagi, kata Hendra. Re mengangguk, iya, besok saya akan datang. Re masuk ke dalam mobil, dia menyalakan mesin dan berlalu dari sana. Hendra masuk ke dalam rumah dengan membawa 2 bungkus mie ayam di tangannya. Lumayan nih mie ayam buat cemilan, gumam Hendra. Jam 5 pagi Rehan sudah bangun. Dia sudah bersiap untuk pergi ke rumah Ana. Dia juga sudah menelpon Diki untuk izin ke kantor. Re menuruni anak tangga. Pelayan masih belum menyiapkan sarapan. Memang jam baru menunjukkan jam 5 pagi. Re pergi menuju ruang dapur. Semua pelayan menunduk saat melihat kedatangan Rehan. Mereka takut jika Rehan akan marah karena sarapan belum siap. Biasanya Rehan akan turun dari kamar jam 7 pagi. Buatkan aku susu sama roti lapis saja. Aku ingin pergi sekarang, kata Re. Baik, Tuan, ucap salah satu pelayan. Re duduk di kursi meja makan. Dia mengotak-atik ponselnya. Malam tadi Re memang menginap di rumahnya sendiri. Pelayan datang dengan membawa sarapan untuk Rehan. Silakan, Tuan, ucap pelayan. Re memakan habis sarapan yang dibuat oleh pelayan rumahnya. Setelah itu Re langsung keluar rumah. Dia menuju mobil dan masuk. Re menghidupkan mesin mobil lalu menjalankannya. 30 menit Re sampai di rumah Ana. Dia datang tepat jam 6 pagi. Re keluar dari dalam mobil. Satpam menjaga langsung membuka gerbang untuk Rehan. Re menekan tombol bel, pintu dibuka oleh Ana. Re tersenyum melihat wajah cantik wanita yang dia cintai di pagi hari. Ana sedikit kaget akan kedatangan Re. Re, kamu di sini? Kaget Ana. Aku disuruh datang ke sini oleh ayah kamu, ucap Re. Oleh ayah? Tanya Ana. Re mengangguk. Iya sayang. Ana merasa akan ada kejadian yang tidak mengenakkan hari ini. Tiba-tiba saja ayahnya menyuruh Rehan datang pagi-pagi. Ana yakin sekali ayahnya itu akan melakukan hal-hal yang aneh. Kamu masuk dulu, kata Ana. Ana mempersilahkan Rehan untuk duduk di sofa. Dia melangkah menuju dapur untuk membuatkan minuman. Hendra menuruni anak tangga. Dia sudah memakai baju training. Sudah datang, sapa Hendra saat melihat Re sudah berada di ruang tamu. Re beranjak dari duduknya. Selamat pagi, Tuan. Hendra berdehem. Karena kamu sudah datang, mari ikut saya ke taman. Re melangkah mengikuti Hendra. Mereka menuju taman di halaman belakang. Hendra memberi cangkul serta gunting bunga untuk Rehan. Kamu bantuin saya untuk mengurus tanaman ini semua. Pagi ini tugas kita adalah berkebun. Kita akan menanam bunga yang lagi viral, ucap Hendra. Rehan melongo. Berkebun? Hendra mengernyit. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak tahu caranya berkebun. Re menggeleng. Tidak kok, saya tahu. Cepat kamu kerjakan. Titah Hendra. Seumur-umur, baru kali ini aku pegang cangkul dan gunting rumput. Apa yang harus aku lakukan dengan benda ini? Batin Re. Re mencangkul rumput yang panjang. Dia juga memotong daun-daun bunga. Re mengernyit melihat tumbuhan yang berbentuk daun semua. Ini daun atau bunga ya? Bentuknya daun semua. Tidak ada bunga sama sekali. Yang ini kenapa bolong-bolong? Apa dimakan ulat? Gumam Re. Re memotong daun yang berbentuk bolong-bolong. Dia memotong habis daun itu.
Hendra datang untuk melihat pekerjaan Rehan. Dia terkejut melihat tanaman kesayangannya dipotong habis oleh Rehan. "Tanamanku, kenapa jadi begini?" Hendra menatap tajam Rehan. "Kamu apakan tanaman mahalku?" "Saya potong. Daunnya bolong-bolong dimakan ulat," kata Rehan. "Itu bukan dimakan ulat. Tanamannya memang begitu. Kamu tahu tidak namanya tanaman janda bolong?" Kesal Hendra. Ray tertawa. "Tanaman apa tadi? Janda bolong?" "Diam," bentak Hendra. "Kamu harus ganti tanamanku. Besok pagi tanaman itu harus ada." Ray memutar mata malas. "Iya, besok pagi saya akan membawa tanaman itu. Karena kamu telah membuat tanamanku jadi rusak, kamu harus dihukum," ucap Hendra. Ray melongo. "Hah? Dihukum? Bersihkan semua rumput di sini. Awas, jangan sampai kamu merusak tanaman lagi," ucap Hendra. Hendra meninggalkan Ray di taman. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Ray menghela nafas panjang. Demi Anna dia rela melakukan hal yang tidak pernah dia kerjakan. That's it, Audiothon lovers. Usai bab 39 saya akan segera berlanjut ke bab berikutnya. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. Salam Renita April. I will be back, Audiothon lovers, seperti biasanya. So please stay put, stay tuned. Don't go anywhere, to be continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiothon.